Sebetulnya tidak ada tantangan serius ya yang menjadi penghalang untuk Pak Prabowo bertemu dengan Bu Mega. Hubungan di antara beliau berdua, tokoh bangsa ini cukup baik. Kemudian hubungan di antara Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cukup baik, diwakili oleh Mbak Puan dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Satu-satunya jika memang itu bisa dikatakan sebagai kendala adalah posisi Pak Jokowi. Begitu. Menjelang pelantikan Pak Prabowo 20 Oktober ini, kita lihat indikatornya. Selain tadi pernyataan dari Pak Loli Dodo Kambe, sampai detik ini saya belum banyak melihat dan membaca kritik keras dari politisi PDIP terhadap Pak Prabowo. Jika PDIP betul-betul nanti bergabung, maka 100% parpol berkursi di parlemen akan berada di belakang Pak Prabowo. Dan ini tentu menjadi poin penting dan cukup serius bagi bagaimana jalannya pemerintah Pak Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Pemirsa, rencana pertemuan dua elit dari partai politik yang ada di Indonesia, ini ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dan seperti yang kita ketahui memang dari kedua tokoh ini menjadi sebuah rival saat Pilpres 2024. Seperti yang kita ketahui memang Puan atau Megawati mencalonkan Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto ini menjadi rival dari calon yang dicalonkan oleh Megawati Soekarnoputri. Seperti yang kita ketahui memang kalau dalam konstelasi politik Pilpres 2024 kemarin sudah cukup panas. Namun baru-baru ini bahkan bocorannya sebelum tanggal 10 atau bahkan sebelum pelantikan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, kedua tokoh yang berselisih atau yang menjadi rival dalam Pilpres beberapa waktu lalu ini rencananya akan bertemu. Lantas bagaimana ke depannya politik Indonesia ketika Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri ini bertemu? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Selamat malam Bang Ab. Selamat malam Mas Andi, apa kabar? Siap, Alhamdulillah baik Bang Ab. Bang Ab, ini kalau kita melihat rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri, ini kalau Bang Ab sendiri memaknainya seperti apa Bang? Ya, agak cukup menarik memang kalau kita lihat beberapa hari ini terkait dengan penyusunan struktur kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Banyak kabar yang beredar terkait bagaimana nantinya Pak Prabowo akan menyusun struktur kabinetnya. Apakah semua parpol yang saat ini berada di belakang selain PDIP yang secara definitif belum menyampaikan dukungan secara ofisial terhadap Pak Prabowo, ini juga menarik untuk bisa kita cermati. Saat ini dari 8 parpol berkursi di DPR, semuanya telah menyatakan dengan resmi akan berada di bawah pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Nah, yang menjadi polemik dan yang menjadi wacana saat ini adalah soal apakah mungkin PDIP sebagaimana yang Mas Andi kemukakan tadi menjadi rival dalam Pilpres kemarin dengan mendukung Mas Ganjar akan bergabung dengan Pak Prabowo yang memenangi kontestasi. Nah, ini yang sekarang memang banyak dibicarakan. Nah, sebelum membahas kira-kira apakah PDIP nanti betul-betul bergabung, saya akan terlebih dahulu lihat karakter Pak Prabowo. Kalau saya baca dari gestur dan pernyataan-pernyataan baik Pak Prabowo sendiri maupun orang-orang penting yang berada di sekelilingnya seperti Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, bahwa Pak Prabowo nanti dalam menyusun kabinetnya beliau berupaya untuk bisa mengkonsolidasikan semua kekuatan politik yang ada di Indonesia, terutama partai politik, agar bisa bekerja sama bersamaan untuk membangun negara dalam 5 tahun ke depan. Nah, terkait PDIP, saya melihat dalam beberapa pernyataan yang bisa saya rujuk dan biasanya orang-orang ini memberikan pernyataan yang valid, kemungkinan besar PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo cukup besar.
Salah satu misalnya saya rujuk pernyataan dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Megawati makanannya sudah disediakan. Kemudian kalau kita merujuk dari sisi PDIP yang sekarang menjadi Ketua DPR, Mbak Puan Maharani mengatakan pertemuan sebetulnya sudah akan dilakukan dan tempatnya nanti berada di kediaman Pak Prabowo. Entah itu di Hambalang, ataukah entah itu nanti akan dihelat di Kartanegara. Kemudian orang penting PDIP lainnya juga mengatakan hal serupa. Said Abdullah, Ketua Banggar periode yang lalu, yang merupakan ini adalah salah satu tokoh sentral PDIP juga mengatakan bahwa pertemuan akan dilakukan dalam waktu sebelum pelantikan. Dan yang kemudian muka dan bersilaturahmi kembali dengan Bu Megawati. Indikator-indikator ini memberikan saya keyakinan bahwa memang pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Megawati itu akan terjadi. Akan tetapi apakah bekerja sama? Nah, saya kemarin tuh menunggu satu sinyal sebetulnya Mas Andi terkait dengan komposisi pimpinan DPR dan MPR. Saya begitu meyakini jika pimpinan DPR nantinya Mbak Puan tetap terpilih sebagai sosok yang berada di piramida paling atas pimpinan DPR yaitu ketua, maka besar kemungkinan sebetulnya sudah ada pembicaraan di dalam internal Partai Gerindra dan itu sudah mulai dilakukan. Baik, Bang Ab, izin. Bang Ab, ini kalau sebelum kita ke sana, Bang Ab, kalau kita melihat kalau dari pernyataan yang tadi Bang Ab sempat singgung, ada pernyataan dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah, kemudian ada pernyataan juga dari Ketua DPP Partai Gerindra, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad seperti itu, dan juga Ketua DPP dari PD Perjuangan juga Puan Maharani, ini sudah mengkerucutkan, artinya pertemuan ini benar akan terjadi. Bahkan bocorannya ini akan terjadi sebelum tanggal 10. Nah, ini kalau kita melihat, ini kan hari ini tanggal 8, Bang Ab. Ini kenapa sebenarnya sampai dengan saat ini belum terjadi pertemuan ini, Bang Ab? Apa sebenarnya yang menjadi hambatan? Nah, satu-satunya variabel sebetulnya tidak ada tantangan serius ya yang menjadi penghalang untuk Pak Prabowo bertemu dengan Bu Mega. Hubungan di antara beliau berdua, tokoh bangsa ini cukup baik. Kemudian hubungan di antara Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini cukup baik, diwakili oleh Mbak Puan dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Jadi sebetulnya kalau saya melihat tidak ada kendala memadai. Satu-satunya jika memang itu bisa dikatakan sebagai kendala adalah posisi Pak Jokowi, begitu. Saya sempat mendengar kabar bahwa Istana ada sedikit keberatan terhadap nama-nama tokoh yang banyak santer beredar akan menjadi akan menjadi beberapa struktur di kabinet Prabowo Gibran. Ada kencang kabar bahwa Pak Jokowi sempat menolak dalam tanda kutip nama-nama ini untuk bisa disodorkan PDIP dalam rangka membangun Indonesia 5 tahun ke depan. Akan tetapi mungkin ini yang membuat dinamika dalam penyusunan kabinet menjadi agak sedikit rumit gitu ya. Akan tetapi kalau saya melihat dengan hubungan baik Pak Prabowo dan Bu Mega, hubungan baik antara Ketua Harian Partai Gerindra dan Ketua DPR yang merupakan salah satu tokoh sentral PDIP, pertemuan ini sepertinya akan bisa segera dieksekusi meskipun tidak sebelum tanggal 10, tapi minimal nanti sebelum tanggal 20 itu pertemuan ini digelar. Karena pertemuan itu saya meyakini menjadi indikator utama bergabungnya PDIP terhadap pemerintahan Pak Prabowo Gibran Sandi. Kalau saya ingin bertanya, ini sebenarnya seberapa penting peran PDIP? Karena kan kalau kita melihat ini ada upaya dari Prabowo Subianto untuk mengajak PDI Perjuangan ini bergabung. Padahal seperti yang kita ketahui, yang kita bahas di awal, ini merupakan rivalitasnya di Pilpres, Bang Ab. Ini kira-kira apa sebenarnya yang menjadi daya tarik dari PDI Perjuangan untuk bergabung? Padahal kalau kita
berbicara soal koalisi Pak Prabowo ini dan Mas Gibran sudah cukup kuat seperti itu, apalagi di parlemen. Lantas bagaimana PDIP ini menjadi sangat penting untuk koalisi dari Prabowo Subianto? Ya, saya melihat memang ada titik temu kepentingan antara PDIP untuk bergabung dengan pemerintahan dan juga untuk kepentingan Pak Prabowo. Di sisi PDIP, manfaat yang akan diperoleh memang kalau semua orang tahu, kita semua juga memahami bahwa PDIP merupakan parpol yang memiliki genetikal dengan DNA oposisi yang cukup kuat. Kita tahu PDIP ini adalah simbol perlawanan utama ketika pemerintahan Orde Baru. Kemudian juga itu masih dilanjutkan beberapa kali di era reformasi. Namun saya melihat PDIP yang sudah memiliki pengalaman untuk bisa meregulasi kepentingan negara dengan posisi berada di dalam kekuasaan, itu sekarang menjadi salah satu pertimbangan erat yang bisa melingkungi PDIP. Pengalaman 10 tahun berada di dalam pemerintahan sedikit memberikan pembanding kalkulasi dalam mengambil keputusan posisi politik PDIP. Memang secara DNA PDIP adalah parpol yang tidak begitu tidak begitu asing dengan oposisi, karena itu yang telah dilakukan dan itu adalah cikal bakal dari PDIP. Akan tetapi saya melihat pengalaman 10 tahun bisa berkontribusi membangun negara di dalam ruang lingkup kekuasaan itu menjadi pembanding di dalam PDIP untuk mengambil keputusan terkait posisi politik. Tentu PDIP bisa membandingkan bagaimana situasi ketika berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi dan bagaimana posisi ketika PDIP berada di dalam pemerintahan untuk berkontribusi di dalam pembangunan negara. Tentu hal ini akan menjadi kalkulasi serius bagi PDIP, dan ketika kemudian Puan Maharani masih tetap terpilih menjadi ketua DPR, saya menilai hal ini menjadi indikator utama sudah ada pembicaraan bahwa PDIP sepertinya lebih nyaman untuk melanjutkan pembangunan negara ini dalam pemerintahan. Mbak Puan yang begitu lembut untuk bisa terpilih menjadi pimpinan DPR dalam konteks politik, tentu ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Yang menjadi catatan penting, Mas Andi, kita tahu bahwa saat ini 8 parpol berkursi di DPR, 7 diantaranya sudah berada di belakang Pak Prabowo. Seandainya 7 parpol ini kemudian akan melakukan manuver untuk pengisian pimpinan di DPR dan alat kelengkapan DPR, tentu ini bisa mengulang sejarah proses pengisian DPR tahun 2014. Ketika itu Koalisi Indonesia Merah Putih melawan Koalisi Indonesia Hebat. Yang terpilih presidennya adalah dari Koalisi Indonesia Hebat, yaitu Pak Jokowi. Akan tetapi ketika jumlah parpol yang mendukung Pak Prabowo ketika itu mayoritas berada di DPR, mereka bisa melakukan manuver politik untuk mengambil posisi pimpinan DPR. Waktu itu pengisian proses pimpinan DPR dipilih secara paket, dan akhirnya PDIP Perjuangan yang 2014 itu menjadi pemenang tidak bisa menjadi pimpinan DPR. Nah, kalau kita lihat pengisian pimpinan DPR kemarin, Mas Andi, itu proses terjadinya mulus, tidak ada manuver, meskipun terdiri dari 7 parpol dari 8 parpol yang ada di parlemen. Baik, tadi Bang Ab sempat menyinggung bahwa ini bisa dilihat dari pemilihan Ketua DPR Puan Maharani yang begitu mulus, kemudian juga dari Ketua MPR Ahmad Muzani ini dari Partai Gerindra terpilih seperti itu. Ini apa kaitannya dengan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri, Bang Ab, di parlemen ini khususnya? Ya, saya memang tadi mengemukakan bahwa indikator kuat akan terjalinnya kerjasama antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo adalah proses pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Indikatornya sederhana, Mas Andi. Kita lihat bahwa proses pemilihan ketua DPR kemarin atau pimpinan DPR di mana ketuanya masih menggunakan undang-undang MD3 yang lama, tentu ini tidak terjadi serta-merta.
saya yakin sudah ada pembicaraan di antara beberapa tokoh politik penting, di mana 7 parpol di antaranya sudah berada di apa namanya belakang Pak Prabowo, tinggal PDIP. Tentunya seandainya tidak ada pembicaraan terlebih dahulu, proses pengisian pimpinan DPR tidak bisa selembut yang kemarin terjadi, Mas Andi. Itu nomor satu. Nomor dua, eh, proses pimpinan DPR yang lembut ini bisa terlanjut dalam proses pengisian posisi pimpinan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat kita. Kita tahu bahwa eh, peroleh parpol teratas adalah PDIP, nomor dua Golkar, Gerindra nomor tiga. Akan tetapi dengan apa namanya adanya faktanya ternyata Gerindra yang secara perolehan suara itu berada di urutan nomor tiga bisa menduduki pimpinan MPR yang biasanya itu akan diperjuangkan total oleh Partai Golkar. Nah, hal-hal seperti ini saya meyakini betul bahwa tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu di belakang layar, tentu proses pemilihan posisi-posisi politik penting ini tidak akan sesederhana dan selembut yang bisa kita lihat kemarin, Mas Andi. Itu kenapa saya menjadikan rujukan apa namanya pengisian posisi DPR dan pimpinan MPR ini sebagai indikator utama akan terjalinnya kerjasama. Dan belakangan saya membaca pernyataan bendahara PDIP, bendahara umum PDIP, Bang Loli Dodo Kambe, yang sudah secara vulgar menyatakan bahwa PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, ini juga menjadi menarik karena ketika Pak Loli yang menjadi salah satu apa namanya sosok penting di PDIP sudah menyatakan bahwa PDIP akan berada di belakang pemerintahan Pak Prabowo Gibran, itu menjadi sesuatu yang cukup Ya, bisa menjadi rujukan. Bang Ab. Dan kalau ya. Mm. Bang Ab, ini kan tadi Bang Ab bilang Bendahara Umum PDIP sudah memberikan sinyal seperti itu ya bahwa akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian juga Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga waktu itu sempat memberikan sinyal bahwa tidak menutup kemungkinan pihaknya ini akan mendukung Prabowo Gibran. Sebenarnya kita lihat emang akhir-akhir ini kalau kita melihat beberapa waktu lalu PDIP sempat kencang dengan koalisi dari Indonesia Maju. Tapi kalau saya perhatikan Bang Ab, ini koreksi kalau saya salah, menjelang Pilkada Jakarta 2024 terlebih dari penentuan Pramono dan juga Rano Karno ini intensitas atau tensi dari PDIP ini dalam politik cukup menurun, cukup lebih bisa dibilang dalam konteks tanda kutip sudah jinak seperti itu Bang Ab. Tanggapannya gimana? Nah, iya, itu menjadi beberapa indikator yang lain. Kita tahu ya bahwa PDIP ini adalah parpol yang diisi oleh politisi-politisi handal Ya. dengan tingkat retorika memadai dan keberanian yang mumpuni. Menjelang pelantikan Pak Prabowo 20 Oktober ini, kita lihat indikatornya, selain tadi pernyataan dari Pak Loli Dodo Kambe, sampai detik ini saya belum banyak melihat dan membaca kritik keras tentang dari politisi PDIP terhadap Pak Prabowo. Hmm. Nah, ini kan juga menjadi menarik. Indikator yang lain juga terkait Pilkada DKI Jakarta yang seperti Mas Andi kemukakan tadi, memang tidak terlalu banyak konfrontasi yang dihadirkan. Nah, ini saya menjadi semakin yakin bahwa pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini hanya soal menunggu waktu dan apa namanya tempat paling tinggal menyesuaikan jadwal kapan itu akan dilakukan dan kapan itu akan bisa dieksekusi, Mas Andi. Ya, baik, Bang Ab. Ini kalau kita melihat kemarin juga pernyataan dari Ketua DPP PDIP, Mbak Puan Maharani seperti itu, bahwa sempat menyinggung mungkin akan dimasakkan nasi goreng lagi. Ini apa flashback ke belakang saat Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati di Tengku Umar seperti itu ya. Apakah politik nasi goreng ini akan berhasil membuat PDIP ini masuk atau hanya sekedar silaturahmi saja, Bang Ab? Nah, inilah yang kemudian kita menunggu apa namanya kelanjutan dari wacana ini. Apakah pertemuan itu nanti betul-betul bisa menjadi tanda bergabungnya PDIP dalam pemerintahan Pak Prabowo, ataukah nanti
sebagai apa namanya, sebagai silaturahim biasa karena mungkin PDIP memiliki pertimbangan yang lain. Nah, ini sebetulnya Mas Andi yang apa namanya, perlu kita tunggu bersama. Tapi kalau saya melihat Mas Andi ya, di sisi Pak Prabowo, sebetulnya beliau ingin dan berhasrat betul untuk bisa PDIP bergabung di apa namanya, di pemerintahan 5 tahun ke depan. Saya melihat ini indikatornya berasal dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Hasyim Joyo Hadikusumo. 2 tahun Pak Prabowo sudah menunggu bisa bersilaturahim dengan Bu Mega. Tentu itu adalah bahasa etalase yang paling dimungkinkan dari bahasa belakangnya adalah keinginan kerjasama ini bisa berlanjut hingga 5 tahun ke depan. Karena apa? Satu, kita tahu PDIP ini adalah parpol pemenang pemilu dengan 110 kursi. Kalau kita konversi persentase itu adalah 19%, tentu ini akan menjadi tambahan penguat bagi pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Dan jika PDIP betul-betul nanti bergabung, maka 100% parpol berkursi di parlemen akan berada di belakang Pak Prabowo. Dan ini tentu menjadi apa namanya, poin penting dan cukup serius bagi bagaimana jalannya pemerintah Pak Prabowo Gibran 5 tahun ke depan, Mas Andi. Baik, Bang Ab, kalau kita mencermati dari jika memang nanti Prabowo Subianto dan Megawati ini akan bertemu seperti itu, apakah ini dalam pertemuan itu akan membahas soal kabinet atau hanya sekedar silaturahmi seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui ini hanya silaturahmi biasa kalau dari pernyataan dari kedua elit partai tersebut. Tapi yang tidak dipungkiri ini kan menjelang pelantikan seperti itu ya. Ini artinya kabinet masih bisa dirubah, politik juga masih dinamis, Bang Ab. Kira-kira tawaran kabinet itu akan disampaikan dalam pertemuan itu apakah atau seperti apa, Bang Ab? Saya yakin kalau seandainya nanti pertemuan itu adalah pertemuan biasa-biasa saja, tidak akan mungkin dilakukan. Kita tahu betul bahwa Bu Mega, jangankan untuk pertemuan biasa-biasa di hari yang seperti yang sekarang, di Lebaran pun untuk bertemu dengan orang yang lain pun agak cukup terbatas bisa mengakses Bu Mega. Ini bisa kita lihat kemarin seperti Pak Jokowi yang agak cukup kesulitan untuk bisa bersilaturahim dengan Bu Mega meskipun momentumnya adalah Lebaran. Nah, saya meyakini betul jika memang pertemuan nanti itu benar-benar bisa dilaksanakan, maka ini akan berimplikasi total terhadap adanya kerjasama politik antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan PDIP yang secara prerogatif ditentukan oleh Bu Megawati, Mas Andi. Baik, Bang Ab, ini kalau kita berbicara soal apa ya namanya, soal kabinet seperti itu, apakah ada kemungkinan ini kan skemanya ada banyak, Bang Ab, bisa bergabung kabinet, ini artinya memberikan sinyal atau memberikan sebuah kepastian, artinya PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi kalau misalkan skemanya ini dengan oposisi dan koalisi, bisa saja PDIP ditaruh sebagai oposisi, namun pada dasarnya dia mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Mekanisme seperti itu bisa saja terjadi atau tidak, Bang Ab? Kalau dalam sistem presidensial, saya ingin mengutip pernyataan menguatnya kerjasama. Bu Mega yang diwakili oleh Bang Loli Dodo Kambe menyatakan bahwa dalam sistem presidensial tidak ada sistem oposisi. Itu pernyataannya Pak Loli. Meskipun dalam demokrasi secara umum kita mengenal itu sebagai salah satu variabel penting bisa mewujudkan checks and balances. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini makin menguatkan. Tapi seandainya nanti PDIP betul-betul tidak jadi bergabung, maka PDIP pasti akan memilih rute seperti yang dilakukan terhadap Pak SBY ketika tahun 2004 sampai 2019 sampai 2014. Jadi ketika nanti PDIP tidak akan jadi bergabung, maka saya yakin PDIP akan memainkan peran penting untuk menjadi kritikus utama pemerintahan yang akan berjalan. Akan tetapi nanti seandainya benar-benar PDIP berada di apa namanya, bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, maka ini akan menjadi kekuatan baru bagi Pak Prabowo. Tapi apakah nanti PDIP tidak akan melakukan kritik keras? Saya yakin di beberapa hal nanti tetap akan melakukan kritik secara
proporsional. Jadi apakah mungkin skema PDIP akan tetap mendukung pemerintahan Pak Prabowo tanpa harus mendapatkan peran membangun negara dalam 5 tahun ke depan? Sepertinya agak cukup sulit, karena nanti kalau ini terjadi akan cukup menjadi batu kerikil bagi Pak Prabowo dalam mengeksekusi semua kebijakan yang akan dijalankan. Kita harus tahu dan mencatat bahwa nanti semua undang-undang yang akan dikeluarkan oleh eksekutif yang akan menekan siapa? Puan Maharani. Dan siapa Puan Maharani? Ini adalah salah satu tokoh penting di PDIP. Sehingga saya yakin betul Pak Prabowo sangat berharap, Partai Gerindra juga sepertinya juga sudah mulai mengisyaratkan gabungnya PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, meskipun menjadi rivalitas kuat kemarin di Pilpres, akan begitu diharapkan demi menjaga dan melancarkan proses pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan, Mas Andi. Baik, Bang Ab, ini kalau misalkan memang PDIP bergabung seperti itu ya, bergabung dengan koalisi dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, artinya check and balancing ini tugasnya siapa, Bang Ab, untuk memberikan kritik atau masukan? Karena kalau misalkan memang semua partai politik ini masuk ke dalam pemerintahan, bukan tidak mungkin semua program berjalan dengan mulus saja, Bang Ab. Ya, ini yang kadang-kadang banyak dari pihak kita yang belum memahami secara teoretikal dan ketatanegaraan tentang sistem presidensialisme. Mas Andi, sistem oposisi itu hanya bisa dikenal dalam sistem pemerintahan parlementer, di mana nanti parpol yang bisa memenangi kontestasi, maka dia berhak untuk mengajukan pemimpin negara, yaitu Perdana Menteri, yang tanpa pemilihan secara langsung. Di sistem presidensial yang dipilih secara langsung, sebetulnya proses checks and balances itu langsung dimainkan oleh lembaga negara, Mas Andi. Jadi misalnya, saat ini siapa ya presiden terpilihnya? Prabowo Subianto. Nah, ketika Pak Prabowo sudah terpilih, maka Partai Gerindra yang mendapatkan kursi di DPR, meskipun partai ini adalah partai pengusungnya Pak Prabowo, ketika sudah dilantik menjadi anggota DPR, maka dengan segera ketika diketok palu sebagai anggota DPR, merekalah yang akan memberikan pengawasan, kritik, dan balance kekuasaan terhadap eksekutif. Begitu Mas Andi prosesnya. Jadi meskipun nanti Pak Prabowo ini berasal dari Partai Gerindra, peran checks and balances itu langsung dilakukan oleh lembaga DPR secara kelembagaan. Ya. Jadi kadang-kadang ini yang belum banyak dipahami oleh kita, dalam sistem presidensial siapa yang akan memainkan checks and balances? DPR. Meskipun parpol itu adalah pengusung presiden terpilih, ketika dia sudah dilantik menjadi anggota DPR, maka dengan segera perannya akan berubah menjadi pengawas, pengkritik, dan pemberi masukan utama terhadap jalannya roda eksekutif. Jadi itu kenapa dalam sistem presidensial memang tidak dikenal istilah oposisi. Yang dikenal adalah check and balances yang langsung dilakukan oleh kelembagaan negara. Eksekutif ketika Prabowo terpilih menjadi menjadi presiden dan dia sudah terpilih secara definitif, nanti dilantik tanggal 20 Oktober, maka dia bukan lagi presidennya Partai Gerindra. Dia adalah presidennya seluruh masyarakat Indonesia. Dan siapa yang akan melakukan pengawasan di lembaga legislatif? 8 parpol berkursi di DPR RI inilah sebagai sosok-sosok yang harus memberikan balance, memberikan keseimbangan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif. Begitu cara kerjanya, Mas Andi, dalam sistem presidensial. Ini kalau kita membahas soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pasti akan ada pembahasan soal bagaimana posisi Presiden Jokowi dalam rencana pertemuan ini. Peran Jokowi bagaimana, Bang, dalam pertemuan dua elit bangsa ini, Bang? Ya, mungkin ya Mas Andi ya, satu-satunya variabel kalau itu bisa dikatakan sebagai tantangan utama Pak Prabowo bisa bertemu dengan Bu Mega adalah variabel Presiden Joko Widodo. Kita tahu bahwa Pak Jokowi belakangan ketika sudah harus tidak berada di barisan Ganjar Pranowo, berpolemik dengan Bu Mega yang hubungan ini bersitegang sampai
tidak dapat aksesnya Presiden Jokowi dalam fase Lebaran untuk bisa bertemu dengan Bu Mega. Nah, fase ketegangan antara Pak Jokowi dan Bu Mega ini juga saya dengar berimplikasi terhadap penyusunan kabinet atau bergabungnya PDIP untuk bisa bekerja sama dengan Pak Prabowo. Jadi agak cukup unik, tapi saya menilai malah nanti ini menjadi variabel penting bagi PDIP untuk bisa bergabung dengan Pak Prabowo. Kenapa? Karena nanti jika PDIP bisa bergabung dengan Pak Prabowo, maka PDIP bisa cukup leluasa untuk bisa mendeteksi langkah-langkah Pak Jokowi dari dalam pemerintahan, sehingga nanti apa namanya situasi yang akan melingkupi PDIP agak lebih mapan, lebih lega gitu ketika berada di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Meskipun mungkin Pak Prabowo juga cukup dilematis saat ini yang informasi banyak beredar bahwa Pak Jokowi sedikit tidak berkenan dengan nama-nama nama-nama dari PDIP yang akan disorong masuk ke kabinet. Ini juga menjadi mungkin bagi Pak Prabowo agak sedikit dilematis. Akan tetapi ya, saya melihat tentu Pak Prabowo akan memikirkan persoalan yang jauh lebih besar. Kita tahu Mas Andi, tantangan utama Pak Prabowo ketika dilantik pada 20 Oktober nanti itu relatif lebih besar. Bayangkan Mas Andi ya, struktur APBN kita seperti yang dikemukakan oleh Pak Juwandono, 3.000, hampir 3.300 triliun. Dalam satu tahun, 1.000 triliun untuk bayar utang, 1.000 triliun untuk ditransfer ke daerah. Praktis cuma tinggal 1,3 triliun. Agak cukup besar tantangannya yang akan dihadapi Pak Prabowo untuk mengelola APBN yang cukup ketat dan cukup mepet ini. Tentu dengan kondisi ini, dengan bergabungnya PDIP, maka nanti stabilitas politik akan bisa tercipta. Dan ini tentu Pak Prabowo akan cukup berkepentingan agar tidak terlalu banyak keriuhan di sektor politik, sehingga semua program dengan anggaran yang sangat terbatas ini benar-benar bisa dieksekusi dan diplotting sesuai dengan porsinya masing-masing. Saya yakin Pak Prabowo akan tetap berpegang pada janji-janji kampanye itu untuk bisa direalisasikan, seperti makan bergizi gratis. Kemudian saat ini kita tahu bahwa DPR sedang melakukan pimpinan DPR sedang melakukan rapat dengar pendapat dengan aspirasi para hakim, yang itu juga salah satu menjadi janji Pak Prabowo untuk memberikan kesejahteraan terhadap kehidupan para hakim, jaksa, polisi, dan yang saat ini didengarkan DPR. Tentu dengan situasi ini, Pak Prabowo betul-betul akan membutuhkan sektor kekuatan politik yang sangat mumpuni, yaitu PDIP. Tentu dengan hadirnya PDIP, ini nanti akan mempermudah untuk kelancaran proses Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Baik, Bang Ab. Ini kan kalau kita melihat ini kan soal pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri, tadi yang Bang Ab bilang ini bisa menjadi sebuah dilema bagi Prabowo Subianto, karena seperti yang kita ketahui hubungan Jokowi dengan Megawati atau Jokowi dengan PDI Perjuangan secara garis luasnya ini kan tidak baik-baik saja pasca Pilpres 2024, Bang Ab. Lantas kalau kita bisa mencermati, sebenarnya Prabowo ini harus memilih yang mana, Bang Ab? Positif kepada PDIP atau positif kepada Jokowi? Dan impact-nya ini kalau memilih salah satu bagaimana? Atau bahkan ada kemungkinan nggak dari Pak Prabowo ini sebagai sentral untuk menggabungkan antara PDIP dengan Jokowi? Nah, inilah yang kemudian saya kira-kira merabah ya, dan mencoba untuk berada di Pak Prabowo sebagai Pak Prabowo misalnya. Ada beberapa variabel yang mungkin akan dijadikan rujukan Pak Prabowo atau saya misalnya, kalau dalam posisi Pak Prabowo, untuk mengambil keputusan dilematis di antara dua posisi ini. Apakah nanti akan bekerja sama dengan PDIP ataukah nanti tetap mewadahi harapan-harapan Pak Jokowi. Tapi kalau saya melihat Mas Andi ya, bahwa PDIP yang memiliki kekuatan politik di parlemen secara sahih, 110 kursi, 19% dari 8 parpol berkursi DPR yang ada,
tentu ini akan menjadi variabel pertimbangan penting. Kekuatan politik PDIP di DPR ini akan terus ada sampai Pileg dan Pilpres 2029. Tentu ini akan menjadi variabel penting pertimbangan Pak Prabowo bahwa keberadaan PDIP sangat dibutuhkan untuk bisa menjadi pendorong mesin pendorong untuk memperlancar pemerintahan Pak Prabowo. Pak Jokowi saat ini praktis setelah nanti tanggal 20 Oktober secara kekuatan politik mungkin hanya cuma punya PSI. PSI pada saat ini pun juga situasinya tidak begitu baik-baik amat secara citra. Kemudian yang kabarnya Pak Jokowi juga bisa dalam tanda kutip menguasai Partai Golkar, saya melihat tidak sepenuhnya juga Pak Jokowi ini bisa kuat kekeh di pucuk pengambilan keputusan tertinggi Partai Golkar. Nah, kalau saya ada dalam situasi ini, tentu pilihan terbaik saya demi kebaikan bangsa dan negara, maka PDIP akan diajak bergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Itu variabel yang menjadikan saya berkeyakinan bahwa Pak Prabowo tidak akan begitu rumit untuk mengambil keputusan di antara dua dilema ini. Hanya mungkin sebagai sebagai kompromi Pak Prabowo nanti pasti orang-orang penting Pak Jokowi, beberapa di antaranya yang sudah kita dengar beredar di media dan diskursus elit kita terkait nama-nama yang akan masuk kabinet sepertinya tetap akan diwadahi. Itu langkah terbaik kompromi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi apakah kemudian variabel Pak Jokowi menjadi pertimbangan serius untuk tidak menerima PDIP untuk bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran? Saya cukup meyakini bahwa itu sepertinya tidak akan menjadi pilihan utama Pak Prabowo. Pak Prabowo saya yakin dengan kekuatan politik PDIP, 110 kursi di DPR, kemudian PDIP ini adalah diisi politisi-politisi handal dengan kemampuan retorika mumpuni dan keberanian di atas rata-rata, tentu akan menjadi tambahan energi sangat positif bagi pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun ke depan, Mas Andi. Baik, Bang Ab, ini kalau kita mencermati, kalau tadi posisi Jokowi seperti itu ya, terus kemudian kan di akhir-akhir ini kan juga muncul isu bahwa Puan Maharani ini menjadi pengganti dari Gibran Rakabuming Raka, Bang Ab. Ini kalau ini sebenarnya bisa diartikan gak sih kalau misalkan isu ini berkembang di tengah isu dari rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri ini akan bertemu, Bang Ab? Saya yakin untuk hal-hal yang semacam ini, di posisi Pak Prabowo tidak akan menjadi variabel yang dipertimbangkan serius pada saat ini. Fokus dari Pak Prabowo, saya yakin belum akan melakukan langkah apa yang akan dilakukan setelah dilantik. Fokus utama Pak Prabowo dan Partai Gerindra adalah saat ini. Saya meyakini ya, Mas Andi ya, bagaimana tanggal 20 Oktober ini pelantikan bisa lakukan secara sukses dan transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini bisa berjalan dengan lebih lembut lagi dibandingkan pelantikan DPR RI dan MPR RI kemarin, Mas Andi. Dan itulah yang saya yakini akan menjadi fokus perhatian untuk dinamika terhadap adanya pergantian Wapres, kemudian Mbak Puan nanti yang akan disiapkan untuk mengganti Pak Prabowo. Ini kan posisi pertimbangannya masih terlalu jauh. Kita tahu bahwa berhenti dan tidaknya Wapres ada beberapa syarat yang panjang untuk dilalui. Salah satunya harus terkait kasus pidana dan lain-lainnya. Dan ini juga nanti perlu ada follow up rutenya di DPR. Tentu saat ini bagi saya melihat Pak Prabowo tidak akan melakukan kalkulasi semacam ini secara lebih jauh. Saya yakin fokus Pak Prabowo, Partai Gerindra dan Kim bagaimana koalisi ini bisa dijalankan dengan baik dan pelantikan tanggal 20 Oktober bisa berjalan dengan leluasa dan maaf, Mas Andi. Baik, Bang Ab, ini menjelang pelantikan seperti itu ya, ada isu muncul soal pertemuan dua tokoh bangsa yang besar gitu. Tapi pertanyaan terakhir, Bang Ab, ini kalau bisa dijabarkan secara garis besarnya, sebenarnya manfaat besar dari kalau memang PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sebenarnya apa manfaatnya, Bang Ab? Ya itu tadi, manfaatnya dari Pak Prabowo. Pak Prabowo akan mendapatkan kekuatan cukup luar biasa untuk
di sektor politik, yaitu 110 kursi DPR, ini adalah variabel penting untuk bisa melakukan kompromi kebijakan secara cepat terhadap undang-undang nanti yang akan diperlukan oleh eksekutif agar bisa cepat dijalankan. Kemudian untuk apa namanya, PDIP ini adalah parpol yang diisi oleh politisi-politisi yang tidak kaleng-kaleng gitu, politisi-politisi mumpuni, tentu dengan kemampuan argumentasi, retorika yang cukup mapan, ini akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat serius bagi Pak Prabowo. Nah, ini kenapa penting bagi Pak Prabowo? Mas Andi tadi, satu tantangan yang akan dilakukan di apa namanya dihadapi Pak Prabowo langsung setelah nanti dilantik menjadi apa namanya Presiden Republik Indonesia adalah terkait ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita masih ada ketimpangan dan lain-lain, ini sudah di depan mata. Yang kedua, SDM kita, tingkat IQ rata-rata masyarakat Indonesia baru 80, apa namanya, baru di angka 80. Naik dari 78,4 menjadi ke 80, tidak sangat signifikan. Kalau misalnya itu ditarik dengan apa garis apa indikator tingkat IQ, kita berada di posisi apa itu Mas Andi? Nanti bisa dicek sendiri. IQ di angka 80, di bawah 90 itu kategorinya apa? Itu masih mayoritas masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kita juga masih punya ketimpangan di bidang teknologi, tidak meratanya digitalisasi. Ini juga menjadi tantangan. Yang paling penting nih Mas Andi ya, kita untuk melakukan itu, Pak Prabowo membutuhkan stabilitas politik yang memadai. Kalau Pak Prabowo ingin membenahi ini semua, kemudian PDIP betul-betul bergabung, stabilitas politik itu bisa tercipta seperti 10 tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi. Apapun bisa cepat dan segera bisa dieksekusi. Yang lebih penting lagi, Mas Andi, saat ini kita sedang mengalami ancaman perang global. Sekarang perang ada di mana-mana dan yang paling dekat nanti yang akan berimplikasi total terhadap Indonesia adalah konflik Laut Cina Selatan. Ini tinggal menunggu waktu apa namanya eskalasi konflik yang ada di Timur Tengah untuk segera bisa bergeser ke Asia dan Asia Tenggara. Tentu ini membutuhkan pengelolaan serius dari Pak Prabowo agar kita tidak menjadi pemain pinggiran dalam konteks geopolitik Asia Pasifik. Nah, ini juga akan menjadi apa namanya tantangan serius Pak Prabowo, dan jika PDIP nanti bergabung, maka Pak Prabowo tidak begitu dilingkupi oleh kericuhan di sektor politik. Ini tentu akan satu bagi Pak Prabowo, kalau PDIP nanti bergabung, 8 kursi nanti akan 8 parpol akan di belakang di Pak Prabowo, kemudahan untuk melakukan pembentukan struktur kabinet tidak akan menimbulkan kegaduhan yang memadai. Yang kedua, nanti Pak Prabowo agak cukup sederhana untuk bisa mencari kompromi kebijakan yang akan dieksekusi. Dan ini sangat penting bagi setiap negara untuk bisa segera mempercepat pembangunan ekonominya agar bisa melesat dari posisi awal menjadi posisi tujuan berikutnya. Yang ketiga, yang ini terjadi selama 10 tahun terakhir, Mas Andi, sebelum Pak Prabowo gabung dengan Presiden, akan bisa meminimalisasi dikotomi polarisasi masyarakat yang terbelah. Kalau kemarin ketika Pak Prabowo masih konfrontasi total dengan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo belum bergabung, polarisasi itu sampai tingkat akar yang paling bawah. Bahkan mungkin Mas Andi sering dengar cerita bahwa terjadi perceraian di antara suami dan istri gara-gara beda dukungan terhadap Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ketika itu. Sampai sedasar itu polarisasinya. Dan tentu jika PDIP nanti bergabung, stabilitas politik akan bisa tercipta, dan ini tujuan utama sepertinya yang saya baca dari tujuan Pak Prabowo menyusun kabinet. Pak Prabowo ingin merengkuh semua kekuatan politik yang ada, sehingga nanti proses pemerintahan yang akan beliau jalankan selama 5 tahun ini tidak akan terjadi kericuhan memadai di sektor politik, yang itu semua berimplikasi terhadap lancar dan mudahnya semua program yang sudah dibayangkan Pak Prabowo selama 3 kontestasi Pilpres yang beliau ikuti untuk segera dieksekusi. Dan tentu bagi Pak Prabowo di apa namanya di pemerintahan awal yang sudah beliau cita-citakan hampir 20 tahun terakhir ini,
saya yakin tidak mau direcoki dengan urusan-urusan stabilitas politik yang akan menghabiskan energi. Beliau Baik. akan tancap gas terkait untuk bagaimana semua program yang beliau janjikan bisa tereksekusi dalam waktu segera, Mas. Baik, Bang Aap, terima kasih banyak sudah mau berbincang. Artinya stabilitas politik ini menjadi fokus dari pemerintahan atau menjadi fokus dari Prabowo Subianto untuk menjalankan roda pemerintahannya. Karena memang targetnya adalah menjalankan semua programnya, artinya tidak harus semua partai politik atau seluruh elit partai politik ini seharusnya memang bersatu untuk membangun bangsa seperti itu, Bang Aap ya. Bang Aap, terima kasih Dan banyak itu, sudah mau Mas Andi, berbincang di Sinpot TV. sebetulnya nih, dan itu kalau bisa terjadi, kita akan menjadi kekuatan yang sangat mengerikan bagi bangsa-bangsa yang lain. Oke, siap. Bang Hap, terima kasih banyak sudah mau berbincang di sorotan utama. Kita nanti Terima akan kasih, berbincang Mas lagi di Andi. lain waktu seperti itu, Bang Hap ya.